103 gol dan 79 assist dari 397 penampilan buat Al Hilal. Nah, dari semua itu golnya ke gawang Argentina di Piala Dunia 2022 kemarin tentu jadi gol ini yang paling yang epic. Arab Saudi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua? Selamat berakhir pekan. Semoga kalian sehat-sehat sejahtera, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan dan sentiasa berbahagia bersama keluarga kalian juga. Oke guys, hanya tinggal 12 hari lagi sebelum timnas Indonesia melawan Arab Saudi, bermain di Arab Saudi. Dikabarkan akan bermain di Jeddah guys. Dan persiapan timnas Indonesia pada saat ini di mana tidak membawa Jordi Amat dan juga Justin Hubner karena dua pemain ini mendapat akumulasi kartu dan digantung satu perlawanan. Mereka akan bermain ketika melawan Australia. Mereka sudah bisa bermain di GBK nanti pada tanggal 10 melawan Australia. Dan insyaAllah saya sekali lagi ingin memberi makluman kepada kalian semua. Saya akan menonton di GBK bersama beberapa teman yang lain daripada Malaysia untuk memberi dukungan yang penuh guys kepada Indonesia melawan Australia nanti. InsyaAllah doakan perjalanan kami ke Indonesia akan mendapat kesuksesan juga ya. Okey, hari ini apa yang penting yang ingin saya katakan di sini, timnas Indonesia di bawah Sinteyong ini telah membawa hampir ke semua pemain yang ada, kecuali yang saya katakan tadi itu Jordi Amat dan juga Justin Hubner itu mendapat kartu dan digantung satu perlawanan. Tetapi Indonesia mungkin akan menggunakan Rizky Ridho, J Ejaz, Abang J ya ada di situ, dan juga kemungkinan akan menggunakan khidmat Sandy Walsh ataupun Seni Patinama di bagian lini pertahanan itu. Apapun, hanya Sinteyong mengetahui di saat-saat akhir itu bagaimana. Itu cuma prediksi dan hampir ke semua juga pemain-pemain keturunan yang lain akan bermain, kecuali Martin Pais itu belum pasti lagi sama ada akan bermain melawan Arab Saudi ataupun tidak, karena Martin Pais masih lagi dalam proses dokumentasi perpindahannya. Walaupun memang sah sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia, tetapi masih ada proses yang perlu dijalani oleh Martin Pais ini. Jadi kita harus bersabar sedikit guys seketika. Dan kalau sebenarnya saya punya keinginan ingin melihat Martin Pais ini bermain dengan Arab Saudi ini, sebenarnya besar harapan saya untuk melihat Martin Pais bermain ketika Indonesia melawan Arab Saudi. Tetapi apa boleh buat, sudah tidak berlaku apa yang kita inginkan ini, karena Bapak Erick Thohir sendiri sudah memberitahu bahwa Martin Pais masih lagi ada proses yang perlu diselesaikan sebelum dapat bermain dengan Arab Saudi. Tetapi kita doakan guys, mungkin ada keajaiban sebelum tanggal 5 ini, karena ada 12 hari lagi yang perlu kita nantikan sama ada beliau bisa bermain atau tidak. Di penjaga gawang perlu ada sosok seperti Martin Pais ini ketika melawan Arab Saudi ini, karena Arab Saudi ini merupakan tim yang bukan calang-calang, hebatnya juga dalam grup C ini. Jadi yuk guys, saya ingin mereaksi satu video pada kali ini. Kata Bang J, kami udah siapkan kejutan buat mereka. Siasat tim grup C, siapkan bomber terbaik untuk jebol Indonesia. Oke, apa di sebelah judul video ini? Yuk kita simak sama-sama guys.
Semua tahu kalau grup C adalah grup paling berat dari semua grup yang ada di round 3. Dan Indonesia Grup siap paling harus berat, ya? melewati itu semua. Emang sih di atas kertas, lawan-lawan tim Garuda di grup C bisa dibilang cukup untuk bikin merinding. Gak sih, itu lebay. Namun yang pasti kualitasnya emang udah bukan lagi kayak main di AFF. Sebab asal semua tahu ya, jika dijumlahkan, total gol yang sudah dicetak Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China pada ronde kedua lalu adalah 78 gol. Jadi kebayang dong gimana bakal bekerja kerasnya lini belakang timnas Indonesia nanti. Meskipun begitu, kualitas lini belakang timnas pun sebenarnya bisa dibilang gak jelek. Bahkan menurut striker Jepang, Ayase Ueda, lini belakang Indonesia bisa dibilang sebagai paket komplit karena mereka bisa saling mengisi dan gak terpaku pada satu posisi. Sesuatu yang pada akhirnya kian membuat semua orang yang mengkritik Coach Shin gara-gara kebanyakan menaturalisasi back, sekarang pelan-pelan tahu kan alasannya? Elkin memang tidak dipanggil ya oleh Sintayong. Jadi itu keputusan yang sangat tegas daripada Coach Sintayong ya. Jadi kita harus menghormati karena dia yang tahu apa yang dia lakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Pelan-pelan sekarang semua mengerti kenapa alasan Sintayong banyak mengambil pemain diaspora yang berposisi sebagai pemain belakang. Karena pada dasarnya sejak zaman Bahala, problem Indonesia ya emang di situ, di mana ketika melawan tim-tim Asia, gawang Indonesia nyaris selalu bisa ditembus dengan cara yang mudah. Terutama apa? Yap, soal bola-bola atas. Selain itu dalam skema Sintayong, ia juga butuh back yang gak sekedar jago bertahan, melainkan juga jago dalam urusan build up. Meskipun terkadang masih banyak PR. Paling enggak, sekarang pemain-pemain yang ada dirasa memang jauh lebih matang dari sebelumnya. Apalagi setelah masuknya Jesus dan Kelvin Verdong, membuat segalanya jadi lebih baik. Oke, ditambah Kelvin lagi Verdong. sekarang ada Martin Pos di posisi kiper, membuat lini belakang Indonesia dipastikan jadi lebih komplit. Terlebih PSSI mengkonfirmasi kalau masih ada satu pemain belakang lagi yang akan datang. Oh, sehingga nantinya ada lagi satu itu pemain? akan melengkapi deretan pemain yang sudah ada. Dan kami berharap kalau pemain ini Kevin tentu Dix. saja Kevin Dix. Oh, Sebab ini pemain ini mantap soal juga ini ya, kualitas dan Kevin pengalaman Dix jelas nih. levelnya bahkan lebih tinggi dibandingkan back-back yang dimiliki timnas Indonesia sekarang ini. Oke, lini belakang Kelvin Verdong, Bang J, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Sheni Patinama bisa membantu. Nathan Joe pun juga bisa bermain di lini belakang. Ya, menurut penyerang Jepang, Ayase Ueda, pertahanan Indonesia ini boleh jadi adalah yang paling komplit. Sebab banyak dari mereka bisa saling mengisi satu sama lain. Misalnya Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Shane Patinama. Selain bisa jadi wingback, mereka juga bisa main sebagai center back dalam skema 3 back. No. Kemudian Jesus, Jordi Amat, sampai Nathan bisa main juga sebagai DM bila dibutuhkan. Termasuk Elkan Bagot yang gimana-gimana, juga lihai main sebagai back kiri hingga striker. Gokil nggak tuh? Maka dari itu, berkaca dari yang ada, wajar jika tim-tim di grup C udah menyiapkan juru gedor terbaik agar bisa membongkar lini belakang Indonesia. Seperti Jepang, mereka punya dua ujung Jepang tombak nih. dalam diri Ayase Ueda dan Koki Ogawa. Ueda yang kini main buat Feyenoord udah bikin 12 gol dari 26 caps Yoda. di Samurai Biru, yang mana 2 gol diantaranya dicetak oleh Ueda ke gawang timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Oh, 2 Level gol klub, dia. Meskipun musim lalu hanya bermain sebagai pemain pengganti, Ueda mampu mencetak 5 gol bersama Feyenoord dari 37 penampilan. Sambil ngopi guys ya. Jepang saingan dan dijangkakan Jepang menjadi posisi yang pertama di grup ini nanti. Itu prediksi awal lah. Tapi Australia dan juga Arab Saudi juga bisa mencatat kejutan. Begitu juga sebenarnya dengan Indonesia juga bisa mencatat kejutan yang di luar jangkaan kita nanti. Yap, selain Ueda, Jepang masih punya ujung tombak lainnya dalam diri Koki Ogawa. Bahkan di musim lalu, catatan gol pemain yang satu ini jauh lebih bagus dibandingkan Ueda. Sebab bersama NSC Nijmegen, ia sukses mengoleksi 15 gol dari 37 pertandingan. Dan di timnas Jepang, ia menjadi andalan baru bagi Hajime Moriyasu. Yang mana itu dibuktikan lewat catatan 3 golnya hanya dari 5 pertandingan bersama Jepang. Oke juga penyerang Jepang nih.
Okey guys, saya suka mengingatkan bahawa kenapa Sinteyong mungkin tidak memanggil Elkan Bagot ya, walaupun beliau mengetahui ada kekurangan di bahagian lini belakang itu kerana ketiadaan Jordi Amat dan juga ketiadaan Justin Numner dikenakan kartu merah dan digantung satu perlawanan. Tetapi ketegasan Sinteyong untuk tidak memanggil Elkan Bagot ini saya hormati ya, kerana Sinteyong adalah pelatih yang profesional. Sinteyong juga adalah pelatih yang tahu bahawa pemain-pemainnya yang lain juga bisa menggalas tanggungjawab di bahagian lini belakang itu, walaupun dengan ketiadaan Jordi Amat dan juga Justin Numner. Dan mungkin akan membawa lagi seorang atau dua pemain baru di lini belakang, pemain-pemain turunan yang baru. Jadi kita hormati keputusan Sinteyong. Apapun, kita juga harus memberi semangat kepada Elkan Bagot ya. Walaupun dia sudah tidak dipanggil di Timnas Indonesia, tetapi dia bermain di klubnya selagi dia masih lagi berdarah keturunan Indonesia dan pernah bermain dengan Timnas Indonesia, kita tetap mendukung dia sebagai pemain yang profesional juga. Urusan untuk dia tidak dipanggil ke Timnas Indonesia itu adalah hak mutlak untuk pelatih, hak mutlak Sinteyong. Jadi kita hormati keputusan Sinteyong itu. Saya tetap berpendirian sebagai seorang pelatih, dia yang mengetahui bagaimana dia menyusun strategi taktikal dengan pemain-pemain yang ada. Jadi dengan tidak memanggil Elkan Bagot, kita hormati keputusan Sinteyong itu, seorang yang begitu profesional dan tegas dalam setiap pendirian yang beliau lakukan. Dan kita jangan menghujat, jangan menghina, membenci juga kepada Elkan Bagot ini, karena dia juga punya pendirian sendiri, dia juga punya keinginan sendiri, dan mungkin ada mistake communication itu yang kita tidak ketahui keadaan sebenarnya ya. Oke, kita lanjut guys. Nah, lain Jepang, lain pula Arab Saudi, di mana The Green Falcon punya mesin gol bernama Salem Al-Dawsari. Ya, pemain Al-Hilal itu sekarang ini ada di posisi 3 sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang ini masa Arab Saudi bagi punya Arab Saudi striker dengan catatan 22 gol dari 82 caps. Selain itu di level klub, ia juga sudah mencetak 103 gol dan 79 assist dari 397 penampilan buat Al-Hilal. Nah, dari semua itu golnya ke gawang Argentina di Piala Dunia 2022 kemarin tentu jadi gol ini yang epic. Arab Saudi menang lawan Argentina nih kan. Jadi Arab Saudi ini pun bahaya juga nih. Arab Saudi, Australia dan juga Jepang lah. Cantik Arab Saudi ini. Punya kecepatan juga Arab Saudi ini, punya permainan yang cepat juga nih. Yap, selain Jepang dan Arab, Australia dan China juga wajib diwaspadai karena mereka juga punya striker handal, Wu Lei. Mantan penyerang Espanyol itu tercatat udah bikin 36 gol dari 97 caps bersama China. Kemudian bersama Shanghai Port, ia udah bikin 182 gol dari 293 penampilan. Lalu di kubu Australia, mereka sekarang sedang seneng-senengnya karena punya penyerang potensial dalam diri Kusini Yengi. Pemuda yang baru saja membawa Portsmouth promosi ke Championship itu sukses menjadi fenomena baru. Sebab di musim pertamanya bersama Portsmouth, pemuda kelahiran Januari 1999 tersebut bisa dibilang cukup tajam meskipun hanya bermain 13 laga bersama Portsmouth di semua kompetisi. Sebab dari 13 laga itu, Yengi mampu mencetak total 13 gol. Di timnas Australia sendiri, Yengi yang baru mendapatkan debut di tim Senior Socceroos pada ronde kedua kemarin juga memiliki catatan yang mengagumkan, di mana ia sukses mencetak total 4 gol dari 8 laga yang dijalaninya sejak 16 November 2023. Dan semua golnya tadi ia cetak pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 tadi Liga 1, di mana penyerang 194 cm tersebut tercatat udah bikin 11 gol dari 84 caps. Meskipun terhitung sedikit, tapi yang bikin pemain ini mengerikan ya soal pengalamannya main di Liga Utama Republik Ceko. Maka dari itu Bahrain pun juga punya gitu loh senjata andalan. Bahrain pun ada senjata andalan. Intinya,
lini belakang Indonesia nanti benar-benar sangat diuji kebakohannya. Asal semuanya fit dan bisa main kompak, pasti bisa kok. Tapi ya jangan sampai lini belakang udah kerja keras, lini depannya mandul. Jadi harus balance antara defense dan attack. Main seefektif mungkin, itulah yang Coach Shin tekankan pada pemainnya. So, kita doakan aja semoga timnas Indonesia bisa melalui ini semua dengan hasil terbaik. Oke guys, kalau melihat kepada ulasan dalam video pada kali ini ya, kalau ikut daripada rentetan sejarah setiap tim itu, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, Australia, memang semua masing-masing punya kelebihan dan juga punya penyerang yang kira berkualitas, berpotensi dengan baik, mencetak gol di setiap perlawanan, dan hampir ke semua penyerang-penyerang striker yang ada di kelima-lima tim di grup C ini tadi, Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain dan China, punya penyerang yang bisa mencetak gol. Hampir separuh dari perlawanan, separuh ada golnya. Jadi ini menunjukkannya bahwa semua tim ini sedang dan tengah menyiapkan penyerang striker-striker handalan sebelum menjelangnya laga pada tanggal 5 September ini. Tetapi Indonesia juga tidak kurang hebatnya dengan adanya asisten pelatih Sinteyong yang baru, dengan dikhususkan untuk melatih striker-striker Indonesia. Jadi kita juga ingin melihat sebenarnya hasil daripada adanya asisten pelatih kepada Sinteyong ini yang dikhususkan untuk memimpin striker-striker ini, melatih striker ini. Mungkin daripada skill individu, daripada segi kekuatan dan menghidu cetakan gol itu dengan penyudah yang sangat berkesan. Ini yang kita nantikan guys. Tetap semangat. Saya optimis Indonesia ini akan ada kejutan yang dilakukan oleh Indonesia. Sebab kalau melihat kepada pemain-pemain yang ada sekarang ini ya, antaranya Kelvin Berdong, Rafael Strik, Ratnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Joe, Ivar Jenner yang ada di lini tengah yang akan mungkin bergandingan dengan Marcelino. Kalau Marcelino dimainkan di starting 11, itu sangat ideal untuk Sinteyong. Tetapi Sinteyong lebih tahu pemain-pemainnya ini. Dia lebih mengetahui apa yang dia lakukan dan kita ikut follow apa yang Sinteyong lakukan, strategi ataupun taktikal ketika melawan Arab Saudi ini. Walaupun Arab Saudi dia pernah mengalahkan Argentina ya di Piala Dunia, tetapi tidak mustahil pula untuk Indonesia mengalahkan Arab Saudi ini. Jadi keyakinan kita sangat tinggi juga untuk Indonesia ini membuat satu kejutan ya, dengan adanya taktik, strategi dan juga pemain kini. Indonesia kini tengah menyiapkan daripada segi fisik, pemakanan, bagaimana kondisi stamina mereka melawan tim-tim yang berpostur tubuh yang gede-gede ini. Jadi kita tetap semangat guys, tetap semangat, walaupun kalau melihat kepada realitas di atas kertasnya itu memang tim-tim lain juga punya kelebihan, tetapi ini bukan satu yang mustahil untuk Indonesia dapat mencipta kejutan nanti. Kita doakan seluruh rakyat Indonesia dan kami juga mendukung di Malaysia ini dengan dukungan yang sangat kuat, dan saya akan ke Indonesia menonton sendiri di GBK. Indonesia akan melawan Australia. Apapun keputusannya di Arab Saudi nanti pada tanggal 5 ini, itu tidak akan memadamkan dukungan yang penuh daripada saya dan teman-teman yang lain untuk ke Indonesia. Juga menonton secara langsung di GBK ketika Indonesia melawan Arab Saudi. InsyaAllah guys, mudah-mudahan kita doakan semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik di bawah kepimpinan Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir memajukan sepak bola di Indonesia. Oke, bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share dan komen, tombol loncengnya sekali untuk video-video yang kedepannya yang terkini dan info-info terkait sepak bola ini daripada saya.
Dan juga kepada yang sudah subscribe, like, share, dan komen, saya sangat mengucapkan jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian sudah tentu YouTube ini tidak akan berkembang ya dalam channel ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio.